Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Bima dengan NIM 2212181039, kelas Elektro E, semester 4, reguler sore. Di sini saya akan menerangkan sistem telekomunikasi pulse code modulation atau PCM. Ya, kita langsung saja. PCM, pulse code modulation, adalah metode transmisi serial dari representasi sinyal analog yang terdiri dari proses filterisasi, penyamplingan, kuantisasi, dan perkodean. PCM memiliki kelebihan antara lain dapat mengubah sinyal analog menjadi besaran digital dengan noise immunity yang tinggi dan error detection yang mudah. Diagram blok PCM. Proses pembentukan sinyal PCM. Yang pertama ada filtering, kedua sampling, ketiga quantization, keempat coding. Ya, seperti ini untuk diagram bloknya. Analog sinyal, sampling, quantizing, encoding, menghasilkan quantized sinyal, menghasilkan PAM sinyal, dan pengeluarannya digital data. Fungsi LPF, low pass filter, yaitu untuk penyaringan yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkan. Seperti pada gambar, frekuensi tinggi di filter atau pass filter kan menjadi frekuensi yang rendah. Sampling atau cuplikan, proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang disampling. Sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Teorema Nikus. Hasil penyamplingan berupa pump atau pulse amplitude modulation. Seperti ini gambarannya. 300 sampai 3400 Hz disamplingkan dengan frekuensi sampling 8 kHz. Selanjutnya ada quantization, yaitu sinyal PAM tersebut yang merupakan potongan dari sinyal aslinya kemudian diberi nilai atau level yang sesuai dengan amplitude dari masing-masing sampel sinyal. Jumlah pembagian level sinyal yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bit yang diinginkan untuk perkodean suatu sampel sinyal PAM. Berdasarkan persamaan berikut, N sama dengan 2N. N adalah jumlah level sampel yang diambil dan N adalah jumlah bit yang digunakan untuk mengkodean satu sinyal PAM. Misalnya sinyal PAM tersebut akan dikodekan menjadi 4 bit, maka jumlah level yang akan diperoleh adalah N sama dengan 2N 2 pangkat 4 sama dengan 16. Seperti ini perumpamaannya atau pergambarannya. Sampel sinyal PAM diberikan nilai atau level ada 3, 4, 6 CBA. Ya, selanjutnya ada coding. Selanjutnya setiap sampel yang telah berkuantisasi masuk ke dalam blok coder. Pada tahap ini, sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Coder sendiri terdiri dari 2 blok utama, yaitu A per D, konverter yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel seperti yang ditunjukkan gambar D. Karenanya dibutuhkan blok kedua berupa P per S konverter agar deretan biner menjadi serial. Ya, seperti ini untuk penggambarannya. Sinyal PAM menjadi ke A per D converter 8 bit masuk ke MSB atau LSB menjadi P per S converter sehingga menghasilkan output PS aliran data serial PCM. Pada penerimaan gambar E, sinyal yang masuk telah mengalami peredaman, dan kembali bercampur dengan berbagai sinyal lain yang tidak diinginkan atau sinyal noise.
Dalam proses pengiriman, hal ini merusak sinyal informasi sehingga akan lebih sulit untuk diproses. Karenanya, sinyal harus diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan regenerative repeater seperti pada gambar E dan F. Ya, seperti pada gambar E, kita lihat telah mengalami peredaman. Dan pada gambar G dan F, dan pada gambar F dengan menggunakan diperbaiki dengan menggunakan regenerative repeat. Selanjutnya, dengan menggunakan prinsip yang sama, deretan sinyal biner yang telah diperbaiki tersebut dirubah kembali menjadi bentuk analog melalui proses decoder. Sinyal yang masih merupakan deretan seri dirubah menjadi paralel dan dikonversikan ke analog sehingga output decoder merupakan sinyal PAM seperti yang terlihat pada gambar E dan G. Sinyal PAM ini kemudian difilter dengan menggunakan LPF untuk mengembalikan menjadi sinyal informasi yang diinginkan. Ya, lihatlah seperti pada gambar. Dan selesai. Kita langsung saja ke pada permodelan MATLAB untuk program PCM ini. Ya, kita langsung saja untuk program PCM pada MATLAB. Pertama, CLC, close all, clear all berfungsi untuk membersihkan. Ada N sama dengan input, yakni untuk memasukkan nilai N untuk N bit sistem PCM. NL input, masukkan jumlah sampel dalam periode yang berfungsi banyaknya sampel yang diambil setiap periodik. L sama dengan 2N. Selanjutnya ada sampling operation. X sama dengan 0, 2 kali PI per NL bagi 4 kali PI, yang ini berfungsi number of samples have to be selected. Jadi yang dipilih atau yang diselect. Selanjutnya ada subplot 311, yang berarti dalam satu frame figur terdapat 3 buah plotting. Selanjutnya ada title sinyal analog, yaitu perintah untuk memberikan judul. Y label amplitude, judul untuk siap koordinat. Ada X label untuk walk time, memberikan judul pada siap koordinat. Ada stem S, berfungsi untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu discrete. Ada grid on, menampilkan garis putus-putus atau garis kisi. Ada title sinyal sampling, seperti yang tadi, ini perintah untuk memberikan judul. Y label amplitude, memberikan judul pada setiap koordinat. X label time, memberikan judul untuk siap koordinasi. Selanjutnya quantization process. Vmax 8 volt. Vmin sama dengan min Vmax. Del sama dengan Vmax min Vmin per L. Ini rumus interval kuantisasi, di mana L adalah banyaknya level kuantisasinya. Selanjutnya ada part sama dengan Vmin del Vmax, menandakan adanya matriks IND dan Q, berfungsi sebagai perulangan. Selanjutnya kode sama dengan Vmin min del per 2 dalam kurung tutup kurung. Del Vmax plus del per 2 contain, yang berfungsi sebagai contain quantized values. Ya, untuk for sama dengan I sama dengan I1, if IND I sama dengan 0 untuk membuat indeks atau binary digit to start from 0 to n. Ya. Nah, untuk encoding proses figur kode D2BI IND ref MSB, yang berfungsi atau berarti mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner.
Untuk for langsung ke for, pada for J sama dengan 1 banding N, ya ini perulangan pada matriks. Untuk kode K sama dengan kode I dalam kurung I, J tutup kurung mengkonvert kode indeks matriks ke kode uncoded row vector. Seterusnya stair kode, ini display the encoded signal. Titel sinyal encoded sama seperti tadi, perintah untuk memberikan judul pada setiap hasil plotting. Untuk Y label amplitude, memberikan judul pada siap koordinat. X label time, memberikan judul pada siap koordinat. Selanjutnya demodulation of PCM sinyal. Kun sama dengan reshape dalam kurung coded, n, length dalam kurung coded per n tutup kurung, yaitu mengubah matriks kode menjadi matriks kun. Setelah itu indeks sama dengan B1 BI 2D dalam kurung kun petik, petik left min MSB petik tutup kurung, yaitu mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal. Q sama dengan del kali indeks tambah vmin plus dalam kurung del D1 per 2 tutup kurung, ya ini get back quantity value. Setelah itu subplot 2,1,2 grid on plot dalam kurung Q tutup kurung plot, yaitu plot demodulated signal. Titel sinyal demodulated, yaitu perintah untuk memberikan judul pada setiap hasil plotting. X label, Y label amplitude, memberikan judul pada siap koordinat. Terakhir X label walk time, memberikan judul pada siap koordinat. Ya, jika sudah setelah selesai, langsung saja kita coba run untuk menampilkan gambar dari sinyal yang telah kita buat. Ya, sebelum itu kita masukkan nilai N untuk N bit sistem PCM, saya masukkan 5. Dan masukkan jumlah sampel pada periodenya, saya masukkan 39. Langsung saja kita run. Waduh, crash. Sebentar. Nah, ini adalah hasil gambar dari sinyal analog, sinyal sampling, sinyal kuantisasi, sinyal encoded, dan sinyal demodulated. Ya. Seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.